Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan responsif praktikum sistem terdistribusi. Oke, untuk anggota kami sendiri, pertama ada Muhammad Afif dengan NIM 235, Chandra Rahmat dengan NIM 237, Shinji Al-Gafiki dengan NIM 252, Mahardiko dengan NIM 254, Dimas Jian dengan NIM 265, dan Justin Akira dengan NIM 276. Oke, lanjut. Pertama di sini ada gambar desain infrastruktur. Di sini kami bagi dua berdasarkan studi kasus yang ada, yaitu pertama untuk website adminnya dan juga yang kedua ada website user. Oke, pertama saya akan menjelaskan infrastruktur desain sistemnya terkait dengan yang desain admin. Oke, di sini kami menggunakan Google Cloud Platform pastinya. Kemudian di sini kami menggunakan region dari Asia Southeast 2 yaitu di Jakarta untuk menggunakan dari setiap service-service yang ada di Google. Oke, di sini diawali dengan user pengguna yaitu admin bisa menggunakan mobile maupun laptop. Kemudian akan mengakses front end yang sudah di-deploy di Compute Engine. Namun sebelumnya di sini kita menggunakan firewall untuk keamanan agar tidak mudah untuk terjadinya hacker dan lain sebagainya. Oke, selanjut sini ada front end menggunakan Compute Engine. Lalu untuk back end-nya di sini menggunakan Cloud Run yang sudah dikontainerisasi dengan Docker. Lanjut, di sini ada Cloud SQL, Cloud Firestore, dan Cloud Storage, di mana Cloud SQL di sini untuk MySQL-nya, kemudian Cloud Firestore digunakan untuk hasil rekomendasi dari AI, dan Cloud Storage untuk gambar-gambar statisnya. Lanjut, di sini ada untuk yang website usernya. Di sini pengguna yaitu user, mereka dapat menggunakan mobile maupun laptop untuk mengakses front end-nya. Lalu di sini juga sama seperti admin, terdapat firewall. Lalu untuk front end-nya juga kami menggunakan layanan dari Compute Engine. Lalu di sini kami menggunakan load balancer untuk agar apabila terdapat lonjakan pengunjung tetap stabil dan tidak ada permasalahan. Lalu untuk backend-nya di sini kami juga menggunakan Cloud Run. Lalu di sini terdapat 4 layanan lagi yaitu Cloud SQL, Cloud Storage lagi, dan Cloud Firestore. Di mana Cloud SQL digunakan untuk MySQL, Cloud Storage di sini untuk gambar statis, lalu di sini ada tambahan Cloud Storage untuk menyimpan model ML-nya, dan terakhir Cloud Firestore untuk hasil rekomendasi dari machine learning-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada deskripsi lengkap dari website admin. Di sini untuk pembuatan website admin, saya merancang menggunakan pendekatan front end dan back end yang terpisah. Dengan front end menggunakan PHP dan back end menggunakan Golang. Alasan mengapa menggunakan PHP pada front end karena lebih mudah dan murah untuk dikelola. Lalu alasan menggunakan Golang pada back end karena lebih scalable, ringan, dan cocok untuk data-data admin yang bersifat visual. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa layanan Google Cloud seperti yang pertama adalah Compute Engine. Di sini saya menggunakan Compute Engine untuk server deploy atau hosting aplikasi frontend PHP. Mengapa saya memilih Compute Engine daripada seperti App Engine yang serverless? Karena dengan menggunakan Compute Engine kita dapat mengelola server sendiri seperti menginstal dependensi yang dibutuhkan, menggunakan OS yang ringan, dan lain-lain. Oke, untuk Cloud Run, di sini kami menggunakan Cloud Run untuk layanan komputasi backend. Mengapa kami memilih Cloud Run? Karena dengan Cloud Run dapat kita atur sendiri infrastrukturnya sistem backend dengan menggunakan kontainerisasi Docker. Dengan Docker ini, kami dapat memilih apa saja dependensi yang dibutuhkan, package apa saja yang digunakan di kode program kami, dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan Cloud Run di aplikasi backend ini lebih ringan karena bersifat serverless. Cloud SQL, di sini kami menggunakan Cloud SQL untuk layanan database karena untuk menyimpan data-data dinamis pada aplikasi memerlukan database yang bersifat scalable. Dan Cloud SQL milik Google ini sangat scalable, mudah untuk diimigrasi, mudah untuk digunakan. Dan pastinya sudah sangat secure. Bahkan kita juga dapat meminta untuk menyimpan backup data kita di berbagai belahan dunia dengan menggunakan Cloud SQL. Jadi, semisal terdapat bencana alam di salah satu server tempat penyimpanan data SQL kita tidak perlu khawatir karena data kita telah disimpan di berbagai wilayah dan juga kita dapat memigrasinya dengan sangat mudah. Lalu cloud storage, di sini kami menggunakan cloud storage untuk menyimpan data gambar produk seperti yang ada di soal studi kasus. Jadi admin dapat menyimpan gambar melalui website, lalu website front end akan meminta backend untuk menyimpannya. Kemudian backend akan menyimpannya ke paket pada cloud storage
kemudian akan mendapatkan public URL dan public URL tersebut akan disimpan di Cloud SQL. Kemudian apabila website frontend ingin menampilkan gambar tersebut, frontend meminta kepada backend, maka backend akan menampilkan dengan perintah SQL ke Cloud SQL. Oke, selanjutnya Cloud Firestore. Di sini saya menggunakan Cloud Firestore untuk menyimpan data hasil rekomendasi untuk user. Jadi, agar admin dapat memantau rekomendasi produk seperti apa sih yang sering dicari dan diminati oleh user, di sini kami menggunakan layanan Firestore untuk menyimpan datanya. Jadi, admin dapat memantau dan dapat meningkatkan produk-produk yang diminati tersebut. Ini merupakan fitur tambahan dari kami karena tidak ada di studi kasus. Kemudian, yang pasti demi keamanan data, kami merancang menggunakan firewall pada saat pengguna ingin mengakses website front-end. Pengguna harus menggunakan protokol HTTPS untuk dapat mengaksesnya. Selanjutnya, website user. Di sini, untuk pembuatan website user, kami merancang menggunakan pendekatan seperti pada website admin, yaitu front-end dan back-end terpisah. Dengan front-end masih tetap menggunakan PHP, dengan alasan yang sama, dan back-end pada website user ini menggunakan Node.js. Alasan saya menggunakan Node.js karena Node.js ini lebih mudah untuk dibuat atau dibangun daripada menggunakan Golang. Sebelumnya, menggunakan Golang karena pada website admin biasanya membutuhkan data yang akan ditampilkan visualisasinya. Namun pada website user umumnya tidak perlu divisualisasikan dalam bentuk grafik atau lain-lain. Maka dari itu, di sini kami menggunakan Node.js untuk backend-nya. Pada website user ini, kami menggunakan layanan Google Cloud seperti Computing Engine. Di sini kami menggunakan Computing Engine untuk server deploy atau hosting aplikasi front PHP. Mengapa kami memilih Computing Engineer daripada seperti App Engineer yang serverless? Karena dengan menggunakan Computing Engine, kita dapat mengolah server sendiri, seperti menginstal hanya dependensi yang dibutuhkan menggunakan OS yang ringan DLL. Cloudrun. Di sini kami menggunakan Cloudrun untuk layanan komputasi backend. Mengapa kami memilih Cloudrun? Karena dengan Cloudrun dapat kita atur sendiri infrastruktur sistem backend dengan menggunakan kontainerisasi Docker. Dengan Docker ini, kami dapat memilih apa saja dependensi yang dibutuhkan, fix apa saja yang digunakan di kode program kami, DLL. Jadi, dengan menggunakan Cloudrun di aplikasi backend ini lebih ringan karena bersifat serverless. Selanjutnya, Cloud SQL. Di sini kami menggunakan Cloud SQL untuk layanan database karena untuk menyimpan data dinamis pada aplikasi memerlukan database yang bersifat scalable, dan Cloud SQL memiliki Google ini sangat scalable, mudah untuk dimigrasi, mudah untuk digunakan, dan pastinya sangat server. Bahkan kita juga dapat meminta untuk menyimpan backup data kita di berbagai belahan dunia dengan menggunakan Cloud SQL. Jadi semisal terdapat bencana alam di salah satu server dapat menyimpan data SQL kita. Kita tidak perlu khawatir karena data kita telah disimpan di berbagai wilayah. Dan juga kita dapat memigrasinya dengan sangat mudah. Selanjutnya, Cloud Store. Di sini kami menggunakan Cloud Store untuk menyimpan data gambar produk seperti yang ada di soal studi kasus. Jadi, admin dapat menyimpan gambar melalui website. Lalu website front-end akan meminta backend untuk menyimpannya. Kemudian backend akan menyimpannya ke bucket pada Cloud Store. Kemudian akan mendapatkan public URL, dan public URL tersebut akan disimpan di Cloud SQL. Kemudian apabila website frontend ingin menampilkan gambar tersebut, frontend meminta kepada backend, maka backend akan menampilkan dengan perintah SQL ke Cloud SQL. Tidak hanya itu, pada website user ini kami menggunakan Cloud Store juga untuk menyimpan model machine learning yang akan digunakan untuk fitur rekomendasi produk bagi user. Selanjutnya, Cloud Firestore. Di sini kami menggunakan Cloud Firestore untuk menyimpan dan rekomendasi dari untuk user. Jadi agar admin dapat memantau rekomendasi produk seperti apa sih yang sering dicari dan diminati oleh user, kami menggunakan layanan Firestore untuk menyimpan datanya. Jadi admin dapat memantau dan dapat meningkatkan produk-produk yang diminati tersebut. Ini merupakan fitur tambahan dari kami karena tidak ada di studi kasus. Kemudian yang pasti demi keamanan data, kami merancang menggunakan firewall pada saat pengguna ingin mengakses website front-end. Pengguna harus menggunakan protokol HTTPS untuk mendapatkan aksesnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.